Untuk lebih meyakinkan, berikut ini saya bacakan langsung dari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau tulis dengan tangan beliau, yang disebut dengan kitab ya, yang ada di rumah saya, kurang lebih 20 jilid dengan syarahnya, tahqiqnya yang saya bawa sekarang jilid kedua, ya, jilid 2 cetakan Dar Ibnu Hazm, cetakan Saudi Arabia, salah satu cetakan yang mahal Saudi. Ya, saya bacakan di sini agar lebih meyakinkan. Kata beliau, qala wa ara imam dzakara Allah bima wasifat jahran aw sirran aw bighairi fahsan wa akhtaru lil imam wal ma'mumi an yadhkura Allah ba'da al insiraf min as-salati wa yakhfiyan adh-dhikr illa an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر فإن الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني والله تعالى أعلم الدعاء ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك وأحسب ما روى ابن الزبير من تحليل النبي صلى الله عليه وسلم وما روى ابن عباس من تكبيره كما رويناه وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت ويذكر انصرافه بلا ذكر وذكرت سلمة مكثه ولم يذكر جهرا وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Abu Abdullah yang lahir pada tahun 145 Hijriah. Kata beliau, wa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da al-insirafi min as-salati wa yakhfiyan adh-dhikr. Aku memilih, memilih artinya menganggap yang terbaik bagi seorang imam dan makmum setelah melakukan salat agar berzikir wa yakhfiyani dzikir dan memelankan zikirnya, mensirkan. Ya, ini ucapan Imam Syafi'i. Illa, kecuali an yakuna imaman yajibu an yuta'allama min. Dia seorang imam yang makmum memang harus belajar kepada dia zikir-zikir Nabi setelah salat. Fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Maka di saat itu barulah dia menjahar sampai dia melihat makmum sudah mempelajarinya dari dia, thumma yusir, setelah itu dia sirkan kembali. Jelas? Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Janganlah engkau jaharkan salatmu dan janganlah engkau pelankan dia. Al-Isra ayat 11. Kata beliau, makna ayat di atas, penafsiran Imam Syafi'i, wallahu a'lam, ad-du'a, maksud wala tajhar bi salatika adalah du'aika, doa kamu. Dan ini dimaklumi dalam bahasa Arab bahwa asal daripada makna salat adalah doa. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka, wa shalli 'alaihim, serta salatlah untuk mereka. Rupanya datang hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, praktek Nabi terhadap ayat di atas tatkala ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abi Aufa atau ibnu Abi Aufa membawa sedekahnya kepada Nabi. Nabi mengambilnya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Jelas ya? Kemudian juga seperti hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan seorang yang berada dalam masjid menunggu masuknya waktu salat, bahwa malaikat tusalli alaihi, berselawat kepadanya, menunjukkan makna asal dari kalimat as-salah dalam bahasa Arab adalah ad-du'a, memohon. Ya, di dalam bahasa syar'i bermakna perbuatan yang khusus dengan cara yang khusus di waktu yang khusus, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Nah, kemudian kata beliau, wa ahsabu ma rawa Ibnu Zubair min tahlilin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi kama rawainah. Dan aku menilai bahwa hadis Abdullah bin Zubair
yang menyebutkan bahawa Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Kata beliau dengan suara yang keras. Dan juga riwayat Abdullah bin Abbas yang menyatakan aku mendengar hadis dalam Sahih Bukhari. Aku mendengar dan mengetahui selesainya salat Rasulullah dengan suara takbir. Kata Imam Syafi'i, wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyuta'allama minhun nas. Nabi sengaja menjahar hanya beberapa waktu agar kaum muslimin di saat itu mempelajarinya dan menghafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa itu enggak ada kitab-kitab paduan zikir, enggak ada mesin cetakan fotokopi dibagi-bagikan buat jamaah ni zikir-zikir Nabi setelah salat. Yang ada ayat turun, Nabi bacakan, hadis Nabi bacakan kepada mereka, mereka hafalkan. Kemudian mereka lihat dari prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, langsung ke sumbernya. Maka demikian maknanya bahwa hadis Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair yang mengesankan bahwa Nabi mengeraskan suara dengan zikir setelah salat 5 waktu. Kata Imam Syafi'i, innama jahara qalilan liyata'allama an-nasu minhu, agar para sahabat mendengarnya, mempelajarinya dan menghafalnya dari mereka. Wa dzalika li anna 'amat riwayat allati katabnaha ma'a hadha wa ghayriha laysa yudhkaru fiha ba'da at-taslim tahlilun wala takbir. Wa qad yudhkar anhu dhikra ba'da salati bima wasafat wa yudhkar insirafuhu bila dhikr. Wa dzakarat Ummu Salamah mukthahu wa lam yadhkur jahran. Karena riwayat-riwayat yang menerangkan keumuman, kebanyakan riwayat-riwayat yang kami tulis, kata Imam Syafi'i, maksudnya yang beliau tulis dari hafalan beliau, yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau, yang kami tulis juga bersama riwayat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair, kebanyakannya itu tidak menyebutkan bahwa Nabi setelah salam terdengar darinya tahlil dan takbir. Di sebagian riwayat yang lain disebutkan beliau mengucapkannya. Di sebagian riwayat disebutkan beliau pergi selesai salat tanpa zikir, dan Ummu Salamah menyebutkan Nabi setelah salat duduk beberapa lama dan tidak beliau sebutkan bahwa beliau menjaharnya. Wala wa ahsabu lam yumkuth illa liyadhkura dzikran ghairu jahr. Dan tentunya Nabi tidaklah duduk sejenak setelah salat yang disebutkan oleh Ummu Salamah, melainkan tujuannya untuk berzikir tanpa jahar. Jelas ya? Riwayatnya Ummu Salamah, saya bacakan ini hafalannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, akhbarana Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihab qala akhbaratni Hind bintul Harith bin Abdullah bin Abi Rabi' an Ummi Salamah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم لكي ينفض النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. Kata Imam Syafi'i menyampaikan kepada kami guru kami Ibrahim bin Sa'ad, dia dari gurunya Ibnu Syihab, Ibnu Syihab dari gurunya Hindun bintul Harith bin Abdullah bin Abi Rabi' dari istrinya Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa setelah salam dari salatnya, para wanita itu berdiri ketika Nabi selesai salam, dan beliau wa makatha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makanihi yasira, dan beliau duduk sejenak setelah salam di tempatnya itu. Kata Imam Syafi'i, di sini Ummu Salamah tidak menyebutkan jahar. Yang menyebutkan jahar adalah hadis Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair. Sedangkan kebanyakan riwayat yang menerangkan zikir Nabi setelah salat 5 waktu tanpa menyebutkan jahar. Maka menerangkan kata beliau, ahsabu innama jahara qalilan liyata'allama an-nasu minhu, bahwa Nabi menjahar dengan sengaja di beberapa waktu untuk mengajarkan para sahabat. Ya, setelah itu Nabi diam. Kalau ada yang bertanya, kata beliau, fa in qala qailun mithlu dzalik, kalau ada yang bertanya, coba sebutkan contoh-contoh ibadah Nabi melakukannya dengan tujuan mengajarkan dengan suatu cara, setelah itu beliau tidak melakukan lagi dengan cara tersebut. Kata beliau, mithlu annu shalla 'alal minbari yakunu qiyamuhu wa ruku'uhu 'alaihi. Contohnya seperti salat beliau di atas mimbar, berdiri rukuknya beliau di atas mimbar, wa taqahqara hatta yasjuda 'alal ard. Ketika beliau mau sujud, beliau turun dari mimbar mundur ke belakang.
Wa aktsaru umri lam yusalli alaihi. Setelah itu Nabi tidak pernah lagi melakukan salat dengan cara seperti itu. Walakin fima ara ahabba an ya'lam man lam yakun yarah mimman ba'dahu anhu. Mimman ba'da anhu. Tetapi Nabi melakukan dengan cara seperti itu salat di atas mimbar, agar para sahabat yang berdiri di belakang tidak melihat beliau, bisa melihat dan langsung melihat bagaimana sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah itu Nabi seumur hidup melakukan salat di atas mimbar? Jawabannya tidak. Ya, jelas, baik? Jadi, kalau ada masjid yang setelah salat 5 waktu zikirnya tidak bersuara, itulah masjid yang mengikuti Imam Syafi'i. Yang ke Imam Syafi'i, yang ke masjid yang ikut Imam Syafi'i. Dan tanya orang Aceh kan ikut Imam Syafi'i. Lagi yang pegang Imam Syafi'i. Nah, tanya orang Aceh ikut mazhab Syafi'i, kan kan? Ya. Demikian ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan kita Indonesia kan mazhab Syafi'i. Belum tanya orang Aceh, janji mazhab lain. Sebagai orang lagi kan, nyo ke mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Um, jilid kedua cetakan Dar Ibnu Hazm, salah satu cetakan termahal di Saudi, ya, halaman 228. Dan kitab kuning, kan kitab putih. Nyo dari kitab kuning lon tuan baca. Jilid 2 cetakan Ibnu Hazm halaman 288. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zikir setelah salat 5 waktu dengan sir. Adapun hadis Abdullah bin Abbas dan hadis Abdullah bin Zubair yang menerangkan bahwa Nabi berzikir dengan suara yang keras setelah salat 5 waktu, kata Imam Syafi'i, innama jahra qalilan liyata'allaman nasu minhu. Nabi mengeraskan hanya di beberapa waktu saja, tujuannya agar para sahabat beliau mempelajarinya dan menghafalnya dari beliau. Sebagaimana Nabi pernah salat di atas mimbar, ketika ruku di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, ketika mau sujud baru beliau turun dan mundur ke belakang. Apakah seumur hidup Nabi salat di atas mimbar? Dan apakah dengan itu kita katakan ya kita salat di atas mimbar? Ya, jadi kalau ada masjid yang zikir setelah salat 5 waktu dengan suara yang pelan, itulah masjid yang mengikuti mazhab Syafi'i. Itulah masjid yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Dan yang long tuan baca dari kitab kuning, kitab Imam Syafi'i Al-Um. Ya, kitab Imam Syafi'i Al-Um jilid kedua cetakan Dar Ibnu Hazm halaman 228. Nah, jelas ya? Ini agar lebih meyakinkan. Baik. Jadi berkitab kan dari Google. Ya, bukan pula dari laptop. Baik.